Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang konsep kesejahteraan sosial. Materi yang saya sampaikan akan dilanjutkan oleh Risma Dwi Junianti dan Mujib Nabilur Rahman, dan terakhir adalah Aditya Lunandri Fajri. Yang pertama adalah pengertian kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan materi, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial. Kegiatan sosial sebagai suatu keadaan tatanan yang meliputi kehidupan material maupun spiritual dengan tidak menampakkan satu aspek lebih penting dari lainnya, tetapi lebih mencoba melihat pada upaya mendapatkan titik keseimbangan. Pengertian kesejahteraan sosial menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut W.A. Friedlander, kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari usaha-usaha dan lembaga-lembaga sosial yang ditunjukkan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standar hidup dan kesejahteraan yang memuaskan, serta untuk mencapai relasi perseorangan dan sosial dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuan secara penuh untuk mempertimbangkan kesejahteraan mereka selaras dan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat. Yang kedua adalah menurut Drs. Budi Wibowo, kesejahteraan sosial dalam arti luas meliputi keadaan yang baik untuk kepentingan orang banyak dan mencukupi kebutuhan fisik, mental, emosi, dan ekonominya. Yang ketiga menurut Suparian, kesejahteraan sosial menandakan keadaan kesejahteraan pada umumnya yang meliputi keadaan jasmani, rohani, dan sosial. Budaya hanya perbaikan dan pemberantasan keburukan sosial tertentu saja, jadi merupakan suatu keadaan dan kegiatan. Menurut Soeharto, kesejahteraan sosial juga termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilihat oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat, maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial. Yang kelima adalah Kamus Ilmu Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial merupakan keadaan kesejahteraan yang meliputi keadaan jasmani, rohani, dan sosial. Selanjutnya, tujuan kesejahteraan sosial. 1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup. 2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian. 3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial. 4. Meningkatkan kemampuan kepedulian tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara lembaga dan berkelanjutan. 5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara lembaga dan berkelanjutan. 6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Selanjutnya ada fungsi kesejahteraan sosial. Ada 4. 1. Fungsi pencegahan preventif. 2. Fungsi penyembuhan kuratif. 3. Fungsi pengembangan development. 4. Fungsi penunjang suportif. Fungsi pencegahan preventif. Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Adapun fungsi penyembuhan kuratif, kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini mencakup juga fungsi pemulihan rehabilitasi. Fungsi pengembangan development. Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung maupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat. Fungsi penunjang suportif. Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain. Usaha kesejahteraan sosial antara lain bansos, advokasi sosial, dan fasilitasi bantuan hukum. Bansos atau bantuan sosial. Bansos ini diberikan dalam bentuk 1. Uang tunai, 2. Sandang, pangan dan papan, 3. Penyediaan tempat penampungan sementara,
4. Pelayanan kesejahteraan. 5. Pelayanan terapi psikososial. 6. Penyediaan pemakaman. 7. Penyediaan aksibilitas. 8. Penguatan pelembagaan. Selanjutnya yaitu advokasi bantuan. Advokasi sosial diberikan dalam bentuk penyuluhan, pemberian informasi, diseminasi, bimbingan, pendampingan kepentingan berhadapan dengan hukum, pemulihan hak. Sasaran kesejahteraan sosial. Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Sedangkan yang menjadi prioritas adalah mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dari memiliki kriteria masalah sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, korban bencana, dan korban tindak kekerasan. Mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Silahkan bila ada pertanyaan, mari kita diskusikan. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.